Halo Wir, di video kali ini kita bakal bahas sesosok anomali menyimpang yang bahkan dia itu sampai dibuang sama dunianya sendiri. Sosok yang hanyut ke dunia Isura. Dia juga mampu melihat dunia dengan matanya yang menyimpang hingga dapat mengamati peluru bergerak dengan kecepatan lambat. Selain itu, kecerdasannya juga bukan main-main. Dia mampu mengungkap skema dan menaklukkan labirin yang tidak bisa ditembus orang diri. Ujung-ujung jarinya juga cepat dan tepat karena mampu untuk menjarah dengan kecepatan yang mustahil dilawan oleh siapapun. Seorang pencuri yang melanggar hukum dan melampaui batas antar dunia. Ya, kali ini kita akan membahas Sura yang telah dikalahkan oleh Sojiro, yaitu Takai Shimurai. Dalam pelafalan Jepangnya, Takai Shimurai ini disebut sebagai Kasasagi no Takai. Dia ini seorang bandit. Tapi karena Takai ini tampangnya ikemen dan pakai pedang ajaib, banyak orang yang akhirnya ngira kalau Takai itu pendekar pedang. Pengisi suara dari Takai bernama Hoshi Sojiro yang jujur, gue kurang tahu anime-anime yang dia isi. Paling gue cuma tahu Gino dari Code Geass, Kasamatsu dari Kuroko no Basuke, dan Seto dari Mechaku GT Actor. Dari segi suaranya, bagi gue cocok-cocok aja sih. Nah, Takai ini pengunjung yang berasal dari bumi. Yah, karena terlalu OP, dia dibuang ke dunia Isura. Dan gak tahu gimana ceritanya, dia ini tertarik sama kepribadian Taren. Dan satset-satset, mulai itu dia ngikut sama Taren. Mungkin dia ngira kalau ngikut Taren bakal seru kali ya. Toh dia juga nggak ada tujuan di sini, ya cuma have fun doang lah. Nah, saat kerajaan Lithia konflik sama Auratia, Takai ini punya job desk yang hitungannya kedua job desknya itu hampir mustahil semua. Yang pertama, dia disuruh buat nyuri benda ajaib yang ada di dalam labirin Agan, yang sampai saat itu belum pernah ada orang yang bisa nyelesain itu labirin. Eits, tapi ini Takai Wir. Urusan soal suri mencuri, dia ini jauh lebih jago dari Alus. Untuk mengambil bintang dingin dari labirin Agan, Takai mah nggak butuh waktu lama. Tapi problemnya sehabis bintang dingin dicuri, labirin Agan jadi aktif, dan ini yang nanti hubungin Takai sama Yuno. Nah, setelah tugas pertama selesai, rupanya intel-intel dari Auratia udah pada nusuk dan bocorin info rahasia kerajaan Lithia ke Auratia. Tanpa petunjuk apapun, Takai kemudian ditugasi buat cari dalang yang bocorin info tersebut. Nah, kerennya Takai, dia mampu menemukan hal-hal yang janggal, mulai dari intel yang nyamar dari pedagang, transkrip data yang mirip pesan di Morse, surte yang tiap hari buat buku diary, sampai Lana yang pergi buat cari tentara bayaran. Takai mampu menghubungkan semua itu hingga menemukan bukti konkret bahwa duri dalam daging di kerajaan Lithia adalah Lana si badai bulan. Nah, pas perang udah berlangsung, Takai ketemu tuh sama Yuno yang kotanya hancur gara-gara Takai. Takai sendiri nggak begitu peduli sama Yuno, tapi Yuno ini nggak terima sama Takai gara-gara kotanya hancur dan pengen balas dendam ya. Dan yang gue suka pas Takai disalah-salahin sama Yuno, dia ini bales kalau tuh labirin juga bakal diselesain sama Lulu Pada. Toh tujuan belajar sama petualang di sana juga buat masuk dan selesain tuh labirin. Yuno pun kalah adu bacot dan akhirnya cuma bisa mewek doang. Terus pas Lithia diserang Herneten milik Nihilo, Takai seneng nih ada lawan yang kuat buat dia. Herneten sendiri itu kayak tank tanpa celah ya, yang hampir mustahil buat dikalahin. Armor dia itu keras banget anjir. Takai aja udah coba pakai berbagai serangan buat cari kelemahan untuk Tarantula. Entah itu nyoba ngelang-ngelamin pakai air, dipotong pakai pedang ajaib, dikonter pakai jaring sendiri, bahkan dibakar pakai bintang dingin, gak ada satupun serangan yang mempan. Tapi Takai hoki banget, soalnya Herneten punya luka yang dibuat sama Sojiro yang bikin Herneten kalah. Takai bisa manfaatin luka itu pakai pedang Higure buat merusak saraf Herneten, lalu dapat dengan mudah ngalahin Nihilo. Nah, habis kalahin Nihilo, Takai niatnya pengen lepasin Yuno. Tapi seperti yang kalian tahu, bukannya bilang makasih, Yuno malah benci ke Takai. Nah, Yuno ini nggak terima, soalnya dia itu sedih banget pas kota Nagan hancur. Tapi giliran kota Lithia hancur, Takai malah be aja. Yah, momen ini nunjukin cara pandang orang kuat kayak Takai yang benar-benar keterbalikan dari cara pandang Yuno. Singkatnya, Takai dihalang-halangin pas mau pergi sama Yuno, sampai akhirnya Sojiro datang jemput Yuno. Di sini Takai kalah 1 poin karena bisa ketipu sama Yuno. Dan akhirnya Takai harus adu mekanik sama Sojiro. Tentunya udah jelas siapa yang menang antara maling versus pendekar pedang. Yah, di momen ini gue suka banget sih. Gak nyangka aja lihat maling nyuri sampah buat ngelawan Sojiro. Gue nggak tahu ya kehidupan Takai di dunia itu kayak gimana. Mungkin dia dari sananya emang jadi profesinya itu bandit ya. Tapi dari segi penampilan,
Dakai ini berpenampilan rapi yang mirip kayak pelayan hotel itulah. Selain itu, wajahnya juga tampan, dan mungkin termasuk 3 besar karakter tertampan selain Kuro dan Rose Clay. Sebenarnya, untuk Dakai ini gue juga masih bingung sih, antara tampan atau cantik. Alasan gue bilang cantik juga karena rambut Dakai itu panjang ya. Belum lagi, di ujung rambutnya juga disemir putih ke hijau-hijauan gitulah. Untuk ukuran mininya, dia juga nggak gede-gede banget atau kecil juga, dan ciri khas dari Dakai itu dia nggak pakai alas kaki, Wir. Jadi tiap dia tarung atau apapun selalu nggak pakai alas kaki. Ya mirip-mirip kayak Tusi ajaib lah. Dia juga nggak pakai alas kaki kan. Nah, alasan dia nggak pakai alas kaki itu supaya dia bisa maksimalin kemampuan jari-jarinya. Soalnya bukan cuma jari tangannya aja yang ahli buat bobol kunci. Jari kakinya juga memiliki kelebihan buat bermanuver saat bertarung. Selain itu, di pinggangnya tergantung pedang ajaib beras kuat yang punya refleks tercepat. Sebuah pedang yang sangat cocok untuk Dakai. Dari segi sifat, Dakai ini sebenarnya mirip sama Sojiro ya. Dia itu orangnya nggak terlalu terikat sama orang lain dan tidak begitu peduli juga dengan orang lain. Hal ini dapat kita lihat saat Lydia hancur dan Taren kalah perang. Dia dengan santainya berniat kabur dan cari hal baru buat seneng-seneng. Selain itu, meskipun Dakai seorang bandit, tapi dia juga tidak terlalu materialistis. Hal ini juga bisa kita lihat saat Dakai dapat bintang dingin. Dia dengan gampangnya memberikan bintang dingin kepada Taren. Bahkan, dalam sesi tanya jawab, ada seseorang yang bertanya, kemana perginya barang-barang yang Dakai curi? Nah, Kaisho Sensei berkata kalau sebagian besar itu dia berikan ke Taren, dan kadang-kadang dia juga memberikan barang-barang berharga kepada anak-anak yang ia temui di jalan. Selain itu, Dakai juga sangat percaya diri dengan kemampuannya dan tidak pernah takut menghadapi apapun. Bahkan saat melawan Nihilo yang secara power jauh lebih kuat dari dirinya, Dakai masih bisa bersikap tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dan gue sebenarnya agak bingung ini termasuk sifat atau kekuatan dari Dakai sih ya. Tapi Dakai ini memiliki kemampuan edukatif dan wawasan yang luas. Hal ini dapat kita lihat saat Dakai dapat dengan akurat menyelidiki mata-mata Auretia. Selain itu, Dakai juga dapat dengan cepat memikirkan berbagai kemungkinan dan peluang untuk mencari kelemahan dari Nihilo. Kombinasi maut antara wajah yang tampan, kemampuan bertarung yang hebat, dan kemampuan edukasi yang akurat dibarengi dengan kepribadian yang bebas, membuat Dakai termasuk sura yang hampir mendekati sempurna. Dakai ini termasuk sura yang punya banyak kemampuan, entah itu dari dirinya sendiri maupun dari faktor luar. Nah, beberapa kekuatannya Dakai miliki, yaitu pertama, dia ini memiliki pedang ajaib beras kuat si pedang hukuman. Kedua, dia ini memiliki mata yang tajam dan juga jari-jari lincah yang dapat mencuri apapun yang dia mau. Selain itu, kekuatan fisik Dakai juga tergolong kuat dan dapat menjadi penyempurna dalam pertarungan maupun penjarahan. Untuk pedang ajaib beras kuat sendiri, itu adalah pedang ajaib yang punya refleks super untuk penangkisan mutlak. Tapi, kekuatannya ini nggak bakal efektif kalau penggunanya nggak menyadari serangan yang datang. Ya, sederhananya, sang pemilik pedang ini harus sadar akan serangan dan memikirkan gerakan pencegahannya. Pedang ini akan secara langsung mengikuti keinginan si pemilik. Ya, semacam pedang semi otomatis gitulah. Itu sebabnya efek pedang ini tidak akan maksimal saat dipakai sama orang biasa. Kalau dibandingin dengan pedang pencegahan otomatis milik Torowa, yaitu tombak Paima, dari segi refleks pedang ras kuat menang jauh. Namun dari segi penggunaan, tombak Paima jauh lebih praktis ya. Dan sebenarnya ilmu pedang Dakai juga tergolong standar. Malahan dia masih berada di bawah Rose Clay untuk ilmu dasar pedangnya. Jika kalian amati di setiap pertarungan Dakai, dia selalu jarang menyerang duluan. Selain karena ilmu pedangnya yang biasa aja dan resiko yang terlalu tinggi, tujuan utama Dakai membiarkan lawannya menyerang dulu adalah karena pedang ras kuat sangat efektif untuk bertahan. Dengan begitu, dia dapat mengamati kemampuan lawan dan untuk segera membuat counter serangan dengan cara mencuri kemampuan dari lawannya. Nah, kemampuan mencuri ini berhubungan dengan jari-jari lincah dari Dakai dan matanya yang tajam. Didukung dengan kemampuan fisiknya yang kuat, Dakai mampu mencuri segalanya dari setiap musuhnya. Bukan hanya harta benda, dia juga dapat mencuri pikiran, kehidupan, dan bahkan informasi tersembunyi. Ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana hebatnya Dakai dalam memahami jalan pikiran Lana dan Nihilo. Bahkan, dia dengan mudah mencuri kehidupan Nihilo yang dalam arti lain, Dakai mampu menjaga leher Nihilo. Dia juga secara akurat dapat mengetahui kelemahan Nihilo yang secara logis, yang dimana sangat mustahil untuk memahami sistem kerja Herneten dan mencari celah dari sistem itu. Tapi sedikit catatan ya, meskipun kelas Dakai itu seorang bandit, dalam hal penaklukan labirin,
dia masih kalah oleh alus si pelari bintang. Dan perlu kalian ingat, bakat Dakai ini mencuri bukan memakai. Jadi meskipun Dakai dapat mencuri benda apapun, bukan berarti dia dapat menggunakan semua benda yang ia curi. Dan dari segi sebagai seorang kolektor item, alus masih jauh lebih unggul dari Dakai dan juga Toroa. Belum lagi karena kemampuan terbangnya, hampir mustahil bagi Dakai mencuri harta milik alus. Namun meskipun begitu, jika disandingkan dengan Toroa, Dakai sebenarnya adalah musuh alami dari Toroa. Ya, meskipun belum jelas apakah Dakai bisa mengalahkan Toroa, namun kemampuan bertarung Toroa yang tergolong pertarungan jarak dekat dengan teknik pedangnya yang terus melakukan pergantian senjata, hal ini dapat menjadi celah bagi Dakai untuk mengambil pedang Toroa saat pergantian senjata. Oke Wir, mungkin itu aja hal yang gue tahu ya dari Dakai. Ya, kalau kalian ada pendapat atau info tambahan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan gue nggak tahu ini penting apa enggak ya, tapi Dakai belum terlalu lama terlempar ke dunia Izura. Ya, dia datang sebelum Sojiro, tapi setelah Kazuki juga lah. Mungkin itu sebabnya belum ada legenda tentang Dakai. Untuk gimana pertemuan dia dengan Taren, gue nggak tahu, karena autornya aja pernah ditanya itu dan jawabannya kayak gini. Oke, makasih udah nonton sampai habis dan see you di next video.